Kok bisa ke? Oh bisa. Ya aku juga heran kok bisa gitu ya jadi baik kedua itu. Strateginya apa tuh bisa itu Ah, terbaik tuh kayak gitu? Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini udah direkam ini mas? Udah Belum. langsung aja Siap. ngobrol santai ya. Ah? Ngobrol santai ya. Oh siap. Alhamdulillah. Ini sekarang aku di Bandung mas. Sekarang domisili mas. Ini udah lama Kita di lagi situ? kerja dari bulan bulan Maret, Maret awal Maret tahun ini belum setahun. Hmm, Mas Dwi di mana, di Lampung ya sekarang ya? di Lampung, Udah di pulang rumah. kampung. Heeh. Itu Kak, uptrend bikinnya di rumah itu mas? ya depan rumah. Itu pulang dari Jogja langsung buat tuh. Mantap. Ada rame terus ya mas ya kelihatannya tuh. Alhamdulillah rame. Itu ya masih orang-orang sini sih. Jarang yang dari jauh itu jarang. Masih beberapa doang. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Aduh. Terakhir ketemu kita tuh kapan ke berarti ke? Tanggal tahun-tahun 2019 akhir ya? Awal ya? Iya sebelum COVID kayaknya. Sebelum Covid. Ya pas sebelum aku wisuda itulah ya. Iya kayaknya. Apa mas Mas Dwi wisuda itu datang nggak ya? Lupa ya. Pokoknya kayaknya sebelum COVID sih. Soalnya setelah COVID itu aku balik ke Palembang waktu itu Ah, berapa bulan. eh gila nih. Lama banget ya. Mantap ya. Apa? Mantap bener kau nih. Mantap. Kalau orang-orang bilang kan keluarga inspiratif. Siapa yang bilang sebagai inspiratif? Itu yang di itu IG lihat komenan orang tuh. Fakih ini keluarga Oh, inspiratif banget nih. wah, masya Allah. Ya belum apa-apa mas, masih berintis lah. Baru nikah juga belum 2 tahun ya, baru jalan 2 tahun. Itu ini Masih ge, awal bang. abis wisuda langsung nikah atau gimana sih kak? Kalau nikah dulu tuh wisud nikahnya setelah wisuda, jadi kan wisuda kan November, Mm-mm. Januarinya nikah waktu itu, jadi November 2020 wisuda, terus Januari 2021 nikah gitu. Hmm. Jadi bener-bener habis lulus langsung nikah. Dan itu tuh aku udah lanjut S1 kan, aku kan kemarin D3 Eh, lulus eh. langsung lanjut S1 UMS. Nah itu Oh, tuh jadi pas lanjut. kira Pas lanjut kirain di lanjut UMS. D4-nya di UGM. Enggak. Oh, enggak. Bener-bener. Ya anaknya nih. Nah, ini. Jadi, Siapa namanya ge? namanya Gasbia. Dasbia. Gas, Gas, ya Gasbia. Gasbia. Dia panggilannya gitu. Oh. Halo. Nah, senyum. Umur berapa berarti nih? Umurnya 10 bulan, pas tanggal 19 kemarin 10 bulan. Kaget aku ge. Oh, ini Apa? kok baru wisuda kok langsung ini nikah ya, Ya waktu kaget itu. aku. Biar nggak lama-lama mas, nggak lama-lama langsung. Itu dan kagetnya lagi tuh Alhamdulillah lah. sama Tia gitu loh. Iya ya, sama yang dikenal gitu ya. Eh, tapi apa ya, sering loh kayak gitu kayak Tia itu dulu apa, anggota apa dia, bendahara apa Pokoknya sekretaris ini dia? kaderisasi BKK. Oh, kayak mikirku kayak Mas Alfat nih. Mas Alfat juga. Oh Mas Ahmad sama sama Mbak Yara ya waktu itu ya. Sama anggotanya juga kan. Ini kok gitu. Tapi nggak ada ini, Ge. Eh, Apa? nggak ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Kok nggak ini sih apa namanya? Belum kerja udah berani gitu, Ge. Tanggapan-tanggapan Oh, orang banyak gimana, ya, Ge? Mas. Eh, kalau anggap apa namanya, komentar orang kayak gitu mah banyak banget mas. Jadi ya dari awal nikah tuh ya, berencana nikah tuh bahkan emang banyak sih yang terutama karena belum kerja ya, Eh, jadi banyak yang bilang nikah tapi belum kerja gitu. Nah tapi itu ada satu
satu hal yang bikin aku kuat itu pertama awal nikah memang itu gimana orang tua atau orang keluarga kecil lah ya, orang tua, ibu, ayah gitu lah ya, umi, abi itu setuju. Awalnya di situ sih. Ah, Terus aku juga nih nggak serta merta ibaratnya tangan kosong gitu mas. Jadi itu kan kalau si dia itu kan dulu kan ada ini, ada apa namanya, modal usaha ya, dikasih modal usaha beasiswa lah, beasiswa untuk bikin ruang produksi waktu itu. mm-mm. Nah itu ya dari situ jadi kita ibaratnya argumennya dari situ kan, ya ada ruang produksi dari kritik bisa lah diusahain buat jadi apa ya mata pencaharian kita gitu kan. Ah, Emang aku makanya secara formal belum bekerja terikat kontrak dimanapun, apa ya kerja di perusahaan mana juga belum pernah, tapi paling enggak bisa lah nyoba-nyoba usaha. Makanya awal-awal nikah mas kita memang usaha gitu, jadi dagang kecil-kecilan di pinggir jalan, nyicip-nyicipin orang kayak gitu mas. Jadi setahun pertama lah, setahun pertama sebelum akhirnya disuruh daftar CPNS, kita dari awal nikah itu ya 2021 Januari itu. Nah kita aku kan kuliah masih di Solo di UMS, jadi mm-mm. kita pindah kontrak di Solo setahun. Selama di Solo kita jualan mas, pernah jualan pisang panggang di pinggir jalan ya, kita usahanya macam-macam mas. Baru tahu lah aku. Juga jadi itu apa ya, cerita lah ya, cerita termasuk sejarah lah gitu kan. Jadi kenang banget sih setahun pernikahan itu tuh, karena memang di situ benar-benar memang kalau dibilang soal ekonomi memang dibilang stabil juga belum begitu stabil gitu ya. Namanya usaha kan ya naik turun gitu ya, jalan kadang lari gitu kan ya. Kerasa bener. Kerasa maksudnya aku ngerasain dulu. Jadi tapi satu hal yang aku tuh satu hal yang mungkin nggak bisa dinalar logika, yang aku tangkap tuh gini mas, Allah tuh kan memberikan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Pertama itu. Kedua, Allah itu memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah aku tuh heran mas ya, aku belum bekerja, dia juga ya kita usaha lah ya. Tapi tuh misalkan kita ada butuh sesuatu, rezekinya tuh ada gitu, duitnya tuh ada, datang dari yang nggak disangka-sangka. Pernah mas sampai kita apa ya, ibarat itu biasanya itu kan usaha jualan biasa aja gitu ya. Pernah misalnya pisang panggang gitu ya, sehari bawa sesisir misalkan, ini bisa lebih gitu, bahkan habis itu, yang di rumah juga habis. Pernah seperti kayak gitu, karena memang kita lagi butuh apa nih buat jadi apa. Tapi itu ada aja rezeki. Nah itu yang aku tuh kadang juga kenalar gitu tentang rezeki gitu kan. Dan memang janji Allah itu pasti, makanya itu sih yang aku rasain. Dan ketika aku cerita itu aku nggak tahu orang tuh bakal percaya atau enggak gitu, tapi aku udah ngerasain gitu kan. Itu satu hal yang luar biasa sih aku rasain gitu sama kita. Pernah juga jual nasi goreng, serius lah, nasi goreng, ayam geprek itu pernah. Iya, nggak jualan pempek gitu. Dulu sempat kepikiran jual pempek, karena ikannya susah nyarinya, terus juga ribet ya, bikinnya agak ribet. Terus juga karena istri juga kan belum biasa bikin pempek, jadi inilah yang lain aja kayak familiar ya, kayak nasi goreng, ayam geprek, terus jus, macam-macam mas, kita dulu usaha-usaha. Padahal kalau pempek kan langsung dari tangan orang Palembang ya, orang kita galau langsung kan. Bener, makanya karena tuh aku lihat tuh banyak banget ya di Jawa ini, di Bandung juga nih banyak banget jual pempek. Terus aku ajak ngomong Palembang, nggak paham gitu kan, orang Bandung gitu. Makanya sebenarnya kalau aku jual pempek tuh ada value lebihnya gitu ya, karena orang Palembang asli, ngomong bahasa Palembang pun lancar-lancar aja gitu ya. Cuman belum kesampaian lah, mudah-mudahan terrealisasi gitu. Amin. Sekarang juga lagi pengen nyoba usaha-usaha apa lah, karena mungkin karena dari kemarin itu kan usaha terus, maksudnya jadi kayak kalau cuma kerja sifatnya kantoran gitu ya, yang berangkat pagi balik sore, itu rada gatel lah gitu tangan tuh gitu. Kayak monoton gitu loh rasanya kalau itu nih. Benar. Makanya tetap kalau weekend itu kita butuh kayak misalkan kegiatan apalah kira-kira yang bisa kegiatan tapi nggak sia-sia gitu, banyak menghasilkan gitu. Kadang kepikiran masih kayak gitu, kan belum juga, masih rencana-rencana doang gitu. Berarti jualannya itu waktu di Solo bukan di Jogja ya? Ya,
bukan. Dulu aku waktu setelah nikah langsung ngambil di Solo, nggak sempat di Jogja. Jadi kita langsung pindah ke Solo, kontraknya langsung di Solo. Karena waktu nikah itu tuh udah kuliah gitu. Jadi statusnya nikah sebagai ini sih, sebagai apa, mahasiswa S1 gitu. Jadi D3-nya udah lulus, cuman jadi mahasiswa lagi tapi di S1 gitu. Bener-bener. Itu Tia ngelanjutin juga? Ya enggak, dia belum lanjutin. Tapi nggak tahu juga mau lanjutin atau enggak sih. Soalnya dia pengen fokus ke usaha sih. Soalnya memang planning ke depan dia pengen usaha di rumah gitu kan, yang kira-kira bisa produktif dari rumah, yang nggak ninggalin inilah rumah lah, anak kenapa beda kecil. Ini juga kita merantau bertiga doang. Jadi ya di rumah berdua sama anak gitu. Kalau misalkan ya kalau memang dari awal dia ini sih memang udah nggak minat buat yang kantoran gitu, lebih ke arah yang usaha gitu dia. Waktunya makanya, juga lebih fleksibel ya guys ya. Fleksibel bener mas gitu. Mantap. Ini udah di mana? Bandung. Di daerah mana? Bandung ya, di Bandung. Kecamatannya Soreang. Kecamatan Soreang. Jadi ya kalau dari kota Bandung adalah setengah jaman gitu. Tapi kantor di dekat situ? Kantor dekat, kalau dari di sini kan masih ngontrak sih mas, dari rumah sini ke kantor paling 10 menit lah, dekat. Emang nyari yang dekat sih, belum nyari. Kalau nyari rumah paling nyari yang dekat-dekat sini aja lah, gak nyari yang jauh, biar akomodasi transportnya lebih ringan gitu. Aku tuh gini kayak ngobrol santai kayak gini sama kamu tuh baru kali ini ya kayak ya. Iya, soalnya dulu jarang mas ya, jarang ketemu, jarang ngobrol juga ya. Satu departemen. Satu departemen padahal. Gila iya, tapi. Iya malah gak. Salut aku sama orang-orang PJSIK tuh kayak. Itunya apa? Gila, maksudnya gimana ya? Garapan pekerjaan rumahnya tuh loh, PR-nya tuh banyak banget kayak. Praktikum, lapraknya. Itu gila bener-bener. Ya. Aku aja merasa banget mas di dunia kerja tuh. Apa? Ya kan dulu kita banyak banget ya, jadi bisa dikatakan apa, jurusan paling banyak praktikum ya. Kita tidur semalam jarang tidur gitu ya. Kadang tidurnya pas di kuliah malah gitu kan, di kelas malah tidur gitu ya. Tapi emang berasa banget di dunia kerjanya gini mas. Ada banyak banget karena fokusnya kita ke penginderaan jauh gitu ya, sama GIS gitu kan. Jadi tuh kayak kita kalau udah biasa praktikum, jadi pernah ada mas rombongannya mas siapa ya, angkatan 2016 itu pernah magang di KLHK kan. Jadi mereka itu pernah disuruh bikin peta banyak 12 peta apa gitu ya, buat seminggu gitu. Nah sama mas siapa namanya mas ini yang ketua Targis dulu, yang si Fahmi, bukan Fahmi, siapa ya? Bukan. Febri. Nah mas Febri kalau nggak salah tuh. Dia tuh sebanyak itu petanya pernah disuruh bikin untuk tugas seminggu, sama dia dibikin dalam waktu 1 malam gitu. Saking jadi tuh karena kita terbiasa praktikum dengan tugas-tugas yang banyak, bikin peta. Nah pas magang itu beliau itu tuh udah biasa dengan tugas yang banyak, jadi cepat selesainya gitu. Nah dan skillnya pun terbiasa. Aku ngerasain di sini juga mas. Jadi di dunia kerja itu memang nggak sekompleks tugas di kuliahan ya. Kalau kan lebih ke bikin peta dasar ya, jadi lebih ke digitasi. Cuman skill-skillnya itu emang kuakui ada banyak kayak kegiatan improvisasi ya, misalkan tiba-tiba disuruh ada nih data titik koordinat gitu kan, disuruh dimasukkan ke dalam bentuk peta. Nggak semua orang bisa mas di kantor tuh, tapi kita yang udah biasa tahu nih gitu. Bahkan ada yang dia tim ibaratnya tuh salah satu tim peta gitu ya, cuman ini ternyata juga belum tahu caranya, dan akhirnya aku kasih tahu, baru bisa, aku juga baru nggak, ternyata ilmu di PJSIK itu sangat bermanfaat walaupun tugasnya banyak, tapi dampaknya juga luar biasa gitu di dunia pekerjaan kayak gitu. Aku berasanya kayak gitu. Tapi emang sih kayak emang habit itu kayak perlu banget ya berarti ya. Udah tercipta di waktu kuliah, habitnya disiplin banget tuh. Di tempat kerja malah santai. Terus
ini ke. Itu kemarin tuh tak lihat-lihat kan ini ke. Ke terbaik kedua Iya benar. CPNS apa? Ya, Di Latsar CPNS iya. Kabupaten Bandung ya Bagian kayak. latar Kabupaten Bandung. Alhamdulillah itu mas. Mantap Itu ya. bo- bonus sih kayaknya itu. Kok bisa ke? Oh bisa. Ya aku juga heran kok bisa itu ya jadi terbaik kedua itu. Strateginya apa tuh bisa itu Nah, terbaik tuh kayak gitu. nah, kalau aku jadi banyak ya mas ya. Uh, Termasuk bapak di kantor juga ada yang nanya, bahkan personal gitu ya nanya ke aku gimana sih tips dan triknya gitu ya bisa jadi uh, terbaik di kabupaten kedua lagi umum lagi kan ke kabupaten gitu kan dari seluruh CPNS gitu. Apalagi aku kan golongannya kan D3 ya, lulusan D3. Saingannya pesertanya ada yang bahkan dokter spesialis yang udah apa profesi gitu, udah S1 dan sebagainya lah, udah senior gitu ya. Tapi bisa ngalahin semua itu gitu. Bahkan kalau dilihat mas ya, ranking 1 sama ranking 3 itu dokter semua gitu. Cuman aku sendiri yang dari 3 besar tuh yang bukan gak ada titel dokter gitu. Emang ini yang Cuman kau daftarin yang ijazah D3? D3 mas, soalnya aku masih kuliah waktu S1. Oh, Jadi aku belum lulus S1 daftar. Waktunya emang pas nanti mau nunggu lulus dulu nggak bisa. Jadi udah pasti harus D3 gitu. Makanya pangkatnya tuh golongannya 2C kan. Kalau yang S1 kan 3A. Nah, kalau aku tangkep ya sebenarnya hal yang berasa banget bisa dapat itu tuh pertama dampaknya ketika aku kuliah itu nggak cuman kuliah pulang gitu ya, tapi aku ikut organisasi gitu. Jadi banyak hal soft skill malah yang lebih bermanfaat banget ketika kita udah di dunia pekerjaan termasuk latihan dasar. Makanya buat yang nonton barangkali gitu kan ya, ketika kuliah aku saranin buat ini sih, buat nggak cuman di kelas doang diem doang ngerjain tugas gitu ya. Kayak Jesse walaupun banyak tugasnya segudang gitu ya, kayak gitu, tapi masih bisa gitu loh ditempatkan untuk ikut organisasi. Karena ketika pelatihan kayak gini kan 1 bulan, kemarin masih 3 minggu ya, 3 minggu di tentara, di militer, sama-sama semua gitu ya. 3 minggu nggak cuma intelektual yang diuji gitu ya, tapi juga gimana komunikasi, leadership kita gitu ya. Bahkan mas kalau aku pernah nangkep ya, pernah tahu sih katanya tuh penilaian tertinggi itu memang dari ini dari kegiatan aktualisasi. Yaitu kan di CPNS itu kan kita bikin aktualisasi, jadi semacam mirip penelitian lah gitu, cuman lebih penerapan di dunia kerja. Nah, aktualisasi itu bobotnya 50% dari total seluruh penilaian. Nah, lasarin aktualisasi itu tuh di kantor, nggak mengandalkan intelektual tuh nggak terlalu gitu. Jadi gimana kita habituasi ya, habit untuk di kantor gitu. Kan lebih ke komunikasi sama orang, gimana kita menerapkan itu gitu. Malah hal-hal yang kayak gitu yang lebih banyak digunakan gitu. Kalau ujian tertulis itu jarang banget yang gunain intelektual itu aja. Tapi lebih ke emosional, lebih ke komunikasi yang lebih sering, dan itu tuh yang aku dapatkan di organisasi gitu tuh. Kalau aku dulu nggak ikut apa-apa, barangkali itu aku cuma diem doang nih ketika ngerjain aktualisasi. Ya udah aku sampaikan aja ke teman-teman, ya udah diterapin, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi ketika sering komunikasi organisasi, sering nego, kita ngobrol nih sama teman-teman, nego misalkan ini diubah dikit, misalkan awalnya nyatet di buku kita ubah ke digital gimana, kan nego gitu. Itu kemampuan yang aku dapat. Terus leadership ya mas ya, dulu tuh waktu pertama kali aku masuk mulai pelatihan itu ada namanya baris berbaris mas. Nah baris berbaris itu di kelompok aku itu nggak ada yang mau jadi pemimpin waktu itu, dan aku waktu itu akhirnya aku yang jadi pemimpin pada saat itu. Nah ketika saat itu aku memimpin kelompok ya, justru ketika forum besar aku disuruh jadi pemimpin seluruhnya gitu di hari itu doang. Sampai akhirnya aku pernah di lobby untuk jadi ketua segelombang gitu. Jadi beberapa kelas dia kayak segelombang lah ya, satu gelombang CPNS aku terus jadi ketuanya. Tapi karena aku pada saat itu kayak nggak ngerasa nggak mampu, jadi aku bilang aku nggak usah, jangan aku, masih ada yang lain yang lebih senior. Karena
jujur usia aku termasuk usia termuda mas di situ. Jadi yang paling muda itu tahun 2000 kelahirannya. Aku termuda nomor 2 berarti. Welo. Dari total dari sekelas itu tuh paling muda nomor 2 gitu. Makanya yang lain tuh ada yang lebih senior, aku lebih hormat, maksudnya hormat lah yang lain biarlah yang lebih berwibawa, lebih apa ya, lebih mengayomi gitu. Karena aku terlalu muda dan menurutku jadi ketua untuk mengetua yang tua memang nggak salah ya, cuma aku rasa nggak lah gitu yang lain aja. Terus Nah, ini sebenarnya hal-hal kayak gitu yang bikin apa? Yang bikin bisa kemarin itu gitu. Aku nangkepnya kayak gitu karena lebih ke soft skill, lebih ke hal-hal yang sifatnya itu bukan intelektualitas banget sih gitu. Kayak gitu sebenarnya mas. Nilai juga berpengaruh, tapi cuma sebagian berapa persen lah kayak gitu. Untung ini ya Ki ya dulu. Aku juga kaget sama hasil. Tapi salut loh Ki. Dulu tuh emang gimana ya? Udah PJSIK itu berat nih ya. Yang pertama jadi ketua Java. Terus habis itu masih aktivis kami. Itu gila ya. Gimana cara bagi waktu mungkin? Apa? Gimana cara bagi waktunya tuh? Kalau bagi waktu, nah kalau aku kemarin masih ini sebenarnya kembali lagi bantuan Allah semua ya, menyelesaikan semua tugas. Dan memang kan kalau kata senior di Java itu kan sering banget bilangnya amanah itu nggak akan salah memilih pundak gitu ya. Makanya aku yakin ketika amanah itu sampai di pundak aku pun yakin bahwasanya pundak ini pun nggak akan salah menerima amanah gitu ya. Jadi aku yakin Allah itu kan membantu amanah ini dengan sampai waktunya gitu. Plus minus pasti ada gitu kan. Tapi aku prinsipku gimana selesai sebaik-baiknya, semampu-mampunya, dan nggak melulu harus baik 100% gitu. Tapi ada perubahan, ada hal baik yang aku bawa gitu. Nah, yang cara manajemen waktu mas, kalau aku belajarnya kayak gini. Kalau aku sih dulu mas ya, kalau jadwal kosong ya, kalau konteksnya di Java, karena kalau kami kan aku udah mau lulus, cuma jadi nggak begitu sibuk. Tapi kalau yang di Java itu kan masih padat-padatnya praktikum. Nah, aku dulu kalau aku menjadikan sekre itu sebagai rumah tinggal kos-kosan kedua gitu. Jadi kalau balik selesai nggak ada kelas, aku ke sekre, bukan balik ke kos. Bukan nongkrong, aku di sekre banyak hal, misalkan ada praktikum aku jadi praktikum. Di situ aku misalkan ada yang dibutuhkan kalau organisasi bisa langsung komunikasi. Jadi untuk sifatnya manajemen waktu aku lebih keberadaan gitu loh mas. Jadi ketika jam kosong aku ke sekre, ketika ada kelas aku ke kelas gitu kan. Nah pas ke sekre itu manfaatnya banyak banget, ngobrol sama junior misalnya, sama kader yang ngobrol-ngobrol, ada masalah apa sama adik-adik kita ngobrol sama sekre. Tapi aku bisa sambil ngerjain tugas juga gitu kan bisa disambi gitu mas ya. Nah aku lebih kayak gitu sih. Walaupun di luar sana kan banyak ya metode-metode manajemen waktu ya, ibaratnya membagi antara yang prioritas apa yang mendesak dan penting yang buat tempat apel itu. Tapi kalau aku lebih ke lokasi kayak positioning, ketika aku beramanah di 2 tempat nih untuk kuliah dan ketika kuliah ketika organisasi nggak ada kuliah ke next day. Kayak gitu sih kalau aku lebih ke positioning aja. Jadi dampaknya juga lebih dapat ketika aku di next day. Ini juga aku gimana ya, masih belajar sih tentang itu manajemen waktu. Kayak masih berantakan aku manajemen waktu. kayak gini lah ngobrol biasa gini, harusnya kan kayak beberapa, ini kan video ke berapa ya, ini video ke 4 kalau nggak salah yang podcast lah ibaratnya. Itu aja masih kalau ngolah kata segala macam itu juga masih perlu banyak belajar aku gitu. Kayak kemarin tuh gimana ya, yang ke berapa itu pengennya tuh ngobrol santai kan, cuma tahu kayak wawancara ujung-ujungnya. Itu tanya jawab gitu aja. Jadi kayak ya Allah kok gini banget sih. Gak apa-apa teman, sama belajar berproses. Tapi gimana Ge? Di Bandung ada ini nggak, culture shock nggak Ge? Dari Palembang nih ke Jogja udah berapa tahun, terus sekarang sempat ke Solo, terus sekarang ke Bandung. Gimana Ge? Ada perubahan-perubahan yang bikin shock nggak Ge? Ada sih mas, kalau aku
nggak begitu banyak sih. Eh, Dua hal yang aku shock di Bandung. Pertama itu soal lalu lintas ya, soal eh, jalan. Kedua cuaca, paling itu aja. Jadi kalau lalu lintas mas, karena di Jawa itu kan kita lebar-lebar mas ya jalannya. Di Jogja kan mm, luas-luas ya menurutku ya. Jalan Jakal, apa? Yang bukan Jakal, yang apa? ring road. Ring Road itu kan. Eh, Kan luas ya. Terus kayak di Solo tuh ada Jalan Slamet Riyadi, Jalan Ahmad kan luas-luas. mm, Di Palembang juga yang luas. Nah aku di Bandung ini shock pertamanya soal jalan. Jalan di eh. sini tuh kecil-kecil, sedangkan volume kendaraannya tuh banyak banget mas. Nah itu yang aku pikir agak kaget di sini karena sampai aku tuh bilang ya ke istri tuh bilang kita akan rindu dengan suasana jalanan luas di Jawa gitu kalau kita di eh. Bandung gitu. Tapi itu Karena kan emang tugas jalannya Anda. Di PU kan. iya iya Tugas Anda. iya benar benar. Itu emang tugas KPU. Kan? makanya makanya aduh cuman karena bidangnya bukan bidang jalan ya jadi Eh, aduh nggak bisa mengintervensi itu jalan. pasca sih. Nah makanya pas nyampe itu di situ yang kagetnya di situ masih di jalan. Terus Eh, kedua cuaca di sini kan dingin banget ya, di belakang ini kan gunung gitu. Soreang ini hmm, kan udah dataran paling selatan. Setelah Soreang itu udah gunung-gunung Ciwidey gitu kan, Pangalengan itu udah gunung-gunung semua dan di situ dingin banget mas. Makanya bahkan awal-awal di sini aku mandi sehari sekali gitu kan saking dinginnya gitu kan. Beda kalau di Kebumen, eh, di Jogja itu kan udah deket pantai ya mas ya. eh, Solo juga di pantainya relatif lebih hangat mas gitu ya. hmm, Ini kan deket gunung, lebih lebih dingin. Apalagi di Palembang kan panasnya minta ampun kan. eh. Kesini banget. Makanya itu sih dua hal cocoknya itu di situ. Jadi satu transportasi, kedua cuaca dinginnya itu. Makanya sampai aku bilang kalau di Palembang itu panasnya luar biasa, di sini dinginnya luar biasa. Jadi benar-benar bertolak belakang dan itu tuh saling apa ya beda jauh gitu, satu dingin satu panas. Itu yang Eh, bikin berat apa namanya kaget gitu aja. tapi kalau makanan enggak ya? Kalau makanan enggak, kalau makanan memang beda sih, cuman karena lidahnya masih sama ya satu Indonesia gitu ya, Hmm, nggak terlalu beda sih, cuman ada sih hal beda kayak misalkan apa ya di sini tuh nasi uduk. Nah nasi uduk apalagi mas nasi uduknya nggak enak, maksudnya gini di Sunda itu lebih enak nasi kuningnya daripada nasi uduknya gitu. hmm, hmm, Nah makanya kalau kita mau nyari rasa nasi uduk kayak di Jawa tuh kita nyarinya gitu mas. hmm, Jadi hmm, hmm. rasanya kayak di sini tuh kayak nasi uduk cuman kayak mirip nasi biasa aja gitu Hambar ya, miripnya. Ki? Cuman kalau nasi kuning emang enak banget kalau di Hmm. sini. Gitu. Itu sih yang paling ya yang apa ya lebih cocok aja gitu. Selama selama di Jawa nih, kau udah bisa bahasa apa aja, Ki? Jawa udah bisa belum, Ki, kau, Ki? Aku bahasa Jawa tuh kalau ngomong nggak tahu ya mas, aku orangnya lebih lebih suka bahasa Indonesia. Jadi kalau orang ngomong bahasa Jawa aku ngerti, cuman Eh, jawabnya tetap bahasa Indonesia gitu. oh, Kayak di Sunda juga, di Sunda eh, dikit-dikit ngerti gitu kan bahasa Sunda. Tapi kalau disuruh ngomong bahasa Sunda juga nggak bisa gitu. Ka dia, Lebih ke kayak gitu. Nah, kan mangan dia heula. gitu. Ya, apalagi baru kan. Tapi aku bersyukurnya di sini tuh gini mas, kan suku itu kan di Jawa itu kan ada suku Jawa, suku Sunda gitu ya, suku Mm, Sumatera itu bahasa-bahasa yang termasuk terkenal lah di Indonesia tuh aku tuh bisa tersentuh dengan itu. Kayak di mm, Palembang bahasa Sumatera bisa gitu ya. Kuliah di Jogja, bahasa Jawa yang halus maupun yang kasar salah ngerti lah gitu. ah, Bahasa Sunda ini benar-benar bahasa yang baru dan aku belum pernah berinteraksi dengan bahasa Sunda. Tapi malah kehidupan ke depan ya minimal kan 10 tahun ya ah, PNS baru boleh pindah kemana gitu. Nah 10 tahun ke depan minimal artinya kan harus tercebur dalam bahasa Sunda gitu ya, dalam eh, lingkungan Sunda. Makanya ini tuh lingkungan baru, suku baru, apa ya kayak benar-benar hal yang baru lah dalam hidupku. Tapi aku senang sih gitu, bersyukur gitu. Jadi bisa tahu banyak banyak tradisi, banyak bahasa, banyak istilah yang mm, itu tuh umum di Indonesia kan. Sunda kan termasuk terkenal, Jawa, Sumatera itu kan. mm. Gitu. Ya alhamdulillah gitu.
Oke. Penutupan ke. Ini kasih kan bisa dibilang Fakih ini bisa jadi inspirasi lah bagi kita semua nih nanti ke depannya. Nah, kira-kira kata-kata inspirasi apa nih yang bisa Fakih ini kasih ke teman-teman nih Ya, ini biar konteksnya berarti untuk jadi terbaik di, maksudnya konteksnya untuk apa ya mas, bekerja kah atau untuk berkuliah atau gimana? ya bebas tentang kehidupan Pokoknya kita lah, tentang dunia kerja kita atau kehidupan apapun aja itu. ya. Kalau aku tuh yang aku yang aku tulis di Instagram aja ya mas ya, kata Heeh. dua kalimat yang menurutku berasa banget di aku hari ini gitu mas, tentang Mm-mm. kehidupan. So, yang dulunya aku yang awal nikah usaha penghasilannya maksudnya nggak tetap ya, per bulannya berapa, sampai sekarang akhirnya Allah kasih aku penghasilan yang tiap bulan tuh ada gitu ya, tinggal kita mau usaha mau ngelebihin atau enggaknya gitu. Heeh. Uh, ya intinya gini, ketika kita mendekat ya kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekati kita satu jengkal gitu ya. Mm-mm. Kalau kita dekat satu jengkal, maka Allah akan apa namanya, dekat kita satu hasta kalau nggak salah ya. Mm. Pokoknya terus kita kalau kita mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Anti intinya apa? Kita dalam hal apapun gitu ya, libatkan Allah gitu ya, libatkan ibadah, Mm-mm. libatkan Tuhan kita, bahwasanya hidup kita itu tuh kita bisa berubah, kita bisa lebih baik itu karena Allah gitu. Mau kita sebaik-baik gimana pun belajar, tapi kalau Allah nggak izinkan ilmu itu kita dapat, itu nggak bakal bisa gitu ya. Makanya Mm-mm. libatkan Allah yang pertama. Terus yang kedua, untuk menjadi hal terbaik yang depan konteksnya tadi aku bisa jadi dua terbaik maksudnya di CPNS kabupaten, atau aku bisa keterima di CPNS ini, padahal kan yang cuma satu orang nih dari Mm-mm. sekian banyak orang yang daftar. Akhirnya aku yang terpilih orang Mm-mm. doang Tuhan. Ada satu kalimat yang aku suka dan sering aku terapkan dalam semua hal, baik itu kuliah, organisasi, baik itu apa ya, ekstrakurikuler atau UKM atau kompetisi apapun lah dalam kebaikan lah ya. Mm-mm. Ini juga umum sih, bunyinya kayak gini: bila ada 1.000 orang ya yang memperjuangkan kebaikan gitu ya, atau apa ya, memperjuangkan kebaikan dan menjadi yang terbaik, maka pastikan kita salah satu dari bagiannya gitu. Jika ada 100 orang, maka pastikan kita juga menjadi salah satu bagian dari 100 orang itu yang Mm-mm. menjadi terbaik atau memperjuangkan kebaikan itu. Mm-mm. Ketika ada 10 orang, ya pastikan juga bahwasanya kita ada satu di antara 10 orang itu. Mm-mm. Dan jika hanya ada satu orang yang itu terbaik, dan orang itu hanya orang itu yang memperjuangkan kebaikan, maka pastikan satu orang itu adalah kita gitu. Mm-mm. Nah di sini tuh aku mengambil ibrohnya banget ya, mengambil banyak pelajaran bahwasanya dimanapun kita berada, jadilah yang terbaik gitu. Karena untuk menjadi terbaik itu bukan hal yang sombong gitu ya, bukan hal Mm-mm. yang buruk, tapi itu adalah sebuah, aku menangkapnya sebagai pasal di khairat gitu kan. Nahnya Rasul Allah pun menganjurkan kita untuk menjadi terbaik hal apapun, baik Mm-mm. investasi, secara ekonomi juga barangkali, misalkan jadi orang perkaya di kecamatan, itu Mm. menurutku hal yang baik gitu kan. Kalau Benar-benar. kata apa, kalau kata seorang tokoh itu ya, eh, menjadi terbaik atau Islam itu tuh ibarat pedang yang terhunus gitu ya. Dia menunggu seseorang, seorang samurai yang untuk menggunakan pedang itu gitu. Mm. Makanya pedang ini tuh ibarat hal-hal kebaikan. Kita menjadi kaya itu kayak ibarat pedang. Kalau Ah. pedang ini dipakai oleh orang yang jahat, ya dia bisa untuk membunuh orang. Tapi Ah. ketika pedang ini digunakan untuk yang baik, bisa jadi dia gunakan untuk nyembelih sapi, dagingnya dibagi-bagi gitu kan ibaratnya kan. Nah, Benar-benar. itulah makanya makanya kita harus menjadi motivasi kita untuk jadi yang terbaik lah dalam hal apapun, dan tentunya terbaik itu dalam hal kebaikan. Itu sih paling sedikit apa ya, mungkin closing statement lah ya dari aku yang mungkin Oke. ya kita belajar sama-sama. Eh, Masya Allah ini sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu nih tentang ini semua gitu kan. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman ya Kih ya. Ah, ya. Amin. Ya ini mungkin karena terbatasnya waktu. Ya siap, nggak Sebenarnya apa-apa ini mas. mau tak tutup. Cuma ya udah sampai akhir aja sampai waktunya habis mati sendiri nanti.
Oh gitu. Iya. Tapi ya Bentar semoga lagi tuh, gimana? iya bentar lagi kan 45 menit ya kalau nggak salah ya. 40 kalau Zoom itu. Betul ya. Oh, Uh, 40. aku belum tak ini Ki, belum tak bikin premium. Iya. Tapi Bagus lagi ini Mas. apa? Apa tuh? Gimana gimana? Ya gini. Ya, aku tuh kepikiran sebenarnya kan Mas Dwi kan konsepnya kan podcast gitu Mas ya. Ah, Aku malah kalau boleh ngasih usul itu jadi biar menarik orang ini tapi ini kan cuma privat ya berdua ya. ah, Nggak live gitu. Nggak sama udah orang banyak. Dibuat kayak poster sebelum apa? Kalau orang banyak sih dengan buat poster sebelum itu kayak biasa di organisasi sebelum ada kegiatan. Sederhana aja gitu. Ntar ini bintang-bintang ini sama siapa gitu. Barangkali bisa apa? Kayak lebih menarik kayak kita di organisasi aja lah gitu. Oh iya. Bahkan itu kalau konteksnya rame-rame ya, kalian kan lebih ke video terus diupload gitu Mas ya. Kalau itu kan kayak satu arah ujung-ujungnya. Ya, benar-benar. Kalau ini kan kita targetnya dua arah dan ini sebenarnya buat video yang apa namanya? Channel yang kedua Ge. Yang pertama itu ada sendiri. Oh gitu. Ada lagi yang pertama. Cuma yang pertama itu aku nggak fokus, maksudnya konsepnya itu beda-beda, maksudnya temanya beda-beda. Kalau yang kedua ini mau fokus ke model-model kayak gini lah gitu. Jadi satu alur. Jadi orang kalau mau nonton tuh tujuannya jelas gitu, mau nonton apa gitu. Mantap. Ya mudah-mudahan berkembang terus Mas. Amin. Aku insya Allah mendukung nanti bisa bantu share lah untuk apa? Ya buat ngisi waktu kosong juga sih ini Ke. Iya benar-benar Mas. Aku juga weekend juga ya karena libur ya jadi paling kalau nggak ada kegiatan ya di rumah lah sama waktu sama keluarga lah ya. Soalnya kan Senin sampai Jumat kan di kerja dari pagi sampai sore ya, balik malam kadang tuh anak tuh udah mau tidur gitu kan, jadi ya gitulah sama kalau weekend itu kan lebih ke waktu yang dimanfaatkan gitu. Kok kepikiran pengen jadi PNS loh Kayak? Itu ini sih aku dulunya juga nggak mau gitu, tapi orang tua yang minta tuh. Oh gitu. Akhirnya waktu aku mau nggak mau tuh kan dibilang kan orang tua kan PNS ya. Jadi sama orang tua tuh daftar aja gitu, iseng-iseng aja gitu. Maksudnya ada peluang itu kan ya, nggak keterima ya udah gitu. Kalau nggak niat banget ya udah daftar. Aku tes pertama mah aku nggak serius Mas, jadi belajar tuh hamin 2 minggu gitu. Hamin 2 minggu lo belajar gitu. Ternyata lolos itu yang pertama, terus ya udah masuk ke yang tes kedua. Wah ini harus diseriusin. Akhirnya aku yang tes kedua serius gitu. Aku ngechat Mbak Maul, Mas kami yang udah keterima PNS lah ya, Mas Irsyad gitu, beberapa orang yang Jessic lah ya. Aku mintain soal materi-materi mereka belajar. Soal-soal yang materi-materi yang mereka pelajarin ada yang masuk gitu di soal. Ya udah alhamdulillah. Tapi percaya nggak sih ini loh? Atau gimana ya, orang-orang biasanya tuh yang nggak diseriusin tuh malah jadi loh. Sering loh. Ya nggak tahu juga kenapa. Gitu ya. Ada temanku kan waktu itu satu SMA kan dulu kan. Nah itu kuliah itu udah daftar di Unila. Terus dia tahun berikutnya nyoba-nyoba lah daftar di UGM. Sama tapi jurusannya pertanian. Nggak diseriusin, dia nggak belajar juga kan. Lolos dong. Oh, iya. Malah kayak gitu ya, malah yang serius banget, malah kadang bukan rezekinya gitu ya. Emang kok kayak ini kalau emang rezeki tuh kayak nggak kemana gitu ya kayak. Bener banget Mas. Aku pernah sakit hati tuh dulu pengen tes tanak gitu tuh. Lulus SMA kan aku orang tua tuh bener-bener berharap banget ya konsisten gitu kan ya. Aku juga udah belajar gitu ya. Tapi karena bahasa Inggris agak kurang ya. Jadi di bahasa Inggris nggak lolos pas Inggris, jadi nggak lolos. 2 tahun aku kan 2 kali, dan itu tuh bener-bener sakit hati yang aduh rasanya padahal pengen banget gitu. Kayak di PJSI kan aku daftarnya juga undangan Mas, bukan memang aku pengen PJSI tuh enggak. Yang jadi ini karena ya keterima udah. Yang PBU bukan? PBU Smart ya. Sama berarti. Iya. Tapi kalau kamu jadi di stand, nggak ketemu Tia loh Ki.
Kalau apa? Kalau kamu jadi distan kayaknya nggak ketemu Tia deh. Iya bener mas. Iya tuh. Udah beda lingkaran pertemanannya nanti. Tapi makanya salah satu jalan Allah buat menemukan dengan jodoh kali mas. Tapi ini kayak menurutku tuh gimana ya, lingkungan tuh emang bener-bener berpengaruh serius. Lingkungan bener, circle kita tuh mempengaruhi apa ya, apa sifat-sifat kita gitu loh. Jadi kayak dulunya misal aku nih ngerasa nih, dulu circleku tuh kayak gini, sekarang berubah kayak gini. Mulai berubah tuh kapan ya circleku? Udah lama lah pokoknya. Itu juga mempengaruhi perilaku gitu. Iya. Bener sih mas, memang pengaruh banget malah namanya lingkungan ya. Jadinya tuh kita gimana tuh kan tergantung lingkungan kita kadang ya. Mau lihat kita baik buruknya, maksudnya kita produktif atau enggaknya, lihat gimana lingkungan kita gitu kan. Itu dampaknya emang luar biasa bener mas. Makanya kadang tuh aku tuh salah satu pertimbanganku ya kenapa nikah langsung waktu itu, mungkin relasi kita sama teman-teman di kuliah tuh masih ada kenal gitu ya. Cuma kan mungkin nggak dalam satu circle gitu ya. Nah sedangkan kalau kita udah lulus kuliah gitu kan, udah di dunia kerja, itu kita sulit nemuin orang yang satu sepemahaman, sefrekuensi gitu ya. Kedua seusia, itu jarang banget. Kemudian ketiga tuh satu visi gitu. Karena kebanyakan kita temuin itu kuliah gitu loh. Aku ngelihatnya tuh kayak gitu. Kayak sekarang aja di dunia kerja yang seumuran nggak ada mas. Aku paling muda di kantor, masuk tuh paling muda gitu. Jadi nggak ada ya seumuran tahun aku lahir tuh nggak ada sama sekali gitu. Paling muda tuh dari aku 3 tahun lah selisihnya gitu. Ya kayak gitu paling mas, makanya ya salah satu pertimbangannya kayak gitu. Tapi ya emang kok gimana ya, banyak sih perubahannya kalau ya nggak cuma di apa ya, nggak cuma di segi apa sih, segi ini loh, misal ibadah misal. Selain itu di luar itu juga banyak lah yang berpengaruh itu, kayak apalagi lingkungannya kayak nggak support, nggak ini, itu udah bikin ini sih, bikin lebih kayak yang dulunya gini jadi turun drastis grafiknya. Iya mas, apalagi kalau di dunia kerja juga ini mas, harus mempertahankan kebiasaan dulu yang baik-baik di kampus untuk dijaga. Ya idealisme kita di dunia setelah kampus tuh, pasca kampus lah ya, itu tuh emang lebih berat ya tantangannya mas. Bener. Daripada di kampus. Kalau di kampus kan kayak kita tuh banyak gimana ya, orang-orangnya itu sepemikiran, terus ya saling mengingatkan, saling inilah gitu ya. Jadi itu the best sih menurutku. Ya itulah rindu, nanti bakal jadi kenangan ya dunia kampus itu. Jogja juga jadi kenangan tuh. Iya bener mas, aku aja nggak tahu kapan lagi ke Jogja mas, maksudnya kayak memang sengaja ketemu teman-teman di Jogja tuh nggak tahu kapan gitu. Kalau ke Jogja ya mah tiap tahun ke Jogja, soalnya kan ada keluarga di sana. Cuman kalau kayak untuk mengingat kembali masa-masa kuliah, ke tempat-tempat memori itu nggak tahu kapan lagi gitu. Tapi masih ini sering hubungan sama mereka, sama anak-anak Java dan lain-lain. Anak-anak Java sesekali sih mas, udah nggak yang komunikasi intens, nggak ya, paling kayak ada momen-momen yang kayak kemarin misalkan aku posting yang juara 2, paling kayak Isa gitu kan, Isa ngebales story kayak gitu-gitu aja, paling nggak yang sifatnya, kan sekarang kita kan interaksinya udah kayak nostalgia aja mas ya, nostalgia cerita gimana kedepannya, gimana kondisi sekarang kayak gitu kan. Kalau dulu kan kita interaksinya kan debat pemikiran gitu kan ya, lebih ke gimana visinya gitu kan. Berat-berat lah dulu. Kalau sekarang mah udah yang basa-basi lah ibaratnya. Bener. Ya ngobrol seharian kehidupan kayak gitu. Kayak nggak
Ya sedikit gak berbobot lah kalau sekarang mungkin obrolannya. Kalau yang lebih ke basa-basi itu Mas. Oke, oke, mungkin itu aja, Ki. Makasih untuk waktunya, Ki. Siap Mas. Semoga Makasih juga udah diundang ini. gak apa-apa, biar ngobrol-ngobrol sekalian kan. Udah lama gak ketemu juga kan. Semoga benar, Mas. apa namanya? Salam buat keluarga dan semoga inilah apa namanya? Menjadi keluarga inspiratif untuk seterusnya. Masya Allah, amin. Mas Dwi juga lah mudah-mudahan dilancarkan usahanya, Amin, pokoknya amin. proyek-proyeknya, rencana-rencananya mudah-mudahan akan dilancarkan lah sama Allah. Terus juga mudah-mudahan segera dapat undangan ini. Kapan dapat undangannya gitu kan? Nggak tahu. Ada undangan tiba-tiba di grup Java. Emang udah nggak aktif sih ya grup Java ya? Udah gak aktif. Paling Itu, yang aktif kamu tiba-tiba masih ada masuk undangan. grupnya Mas ini Dwi. nggak? Masih masuk grup yang vokasi apa sih vokasi yang biasa ada Mas Fuad, tahu Mas Fuad kan? Iya, Mas Sobat. Nah, itu kan ada Oh, di grupnya. situ ya, ternyata. Biasanya di situ. Hmm. Oke, gitu aja, Ki. Makasih ya, Ki ya. Ya, sama-sama Mas Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya Mas ya. Oke, siap. Makasih.